aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya ingin membahas ciri-ciri money game Ponzi. Karena saya baru menyadari gitu, saya belum pernah membahas apa itu money game Ponzi dan ciri-cirinya ya, yang melandasi atau mendasari saya untuk membongkar aplikasi-aplikasi yang di dalamnya ada money game Ponzi. Oke, money game Ponzi, money game, permainan uang. Ponzi itu nama orang, Charles Ponzi, yang mencetuskan skema piramida Ponzi, dan Charles Ponzi juga berujung di penjara gitu ya. Itu sudah lama teman-teman ya, dulu banget gitu ya, tahun berapalah lupa saya. Yang mencetuskan Ponzi itu ya Charles Ponzi, orang Eropa, tepatnya di Itali gitu kan ya, kalau nggak salah. Dia pergi ke Amerika. Bisnis pertamanya kalau nggak salah itu jualan perangko gitu, yang dari Amerika dijual ke Eropa gitu ya. Dan dia menggunakan skema money game Ponzi. Jadi mengajak orang lain berinvestasi di usahanya tersebut, tetapi kelamaan dia malah apa ya istilahnya, membayarkan keuntungan ke orang yang berinvestasi, yang melakukan invest kepada dirinya itu, dengan cara merekrut member baru, mendapatkan uang invest yang segar, dan membayarkan ke member lama, investor lama, kayak gitulah. Jadi memutarkan uang. Oke, di sini saya akan membahas ciri-cirinya ya, karena kalau sejarah Ponzi-nya money game itu sudah pernah saya bahas. Nah, di sini ciri-cirinya teman-teman. Ini saya tidak asal ngomong ya. Tidak asal ngomong, karena kan suka banyak tuh yang bilang, "Wah, lu hoax, bohong, fitnah." Nah, di sini ya. Ini saya ambil dari OJK. Kalian tentu tahu kan OJK ya. Di sini ada dua itu ya. Yang pertama ada sering dapat tawaran investasi, hati-hati investasi ilegal. Ada 6 ciri-cirinya, dan ada yang 7 ciri-cirinya. Tapi itu hanya beda satu saja gitu ya. Mungkin diperbarui, tadinya 6 jadi 7. Yang pertama ini, yang 6 ya. Dibandingkan sajalah ya. Ini gambarnya ada juga. Pertama, ciri-cirinya itu menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Oke, nggak ngotak gitulah ya. Keuntungan cepat, misal kita investasi 500.000, dalam 7 hari bisa kembali modal tuh, itu berbahaya teman-teman ya. Terus yang kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Nah, itu ciri yang menonjolnya. Jadi ketika kalian mengajak teman bergabung di aplikasi atau website atau investasi kalian gitu ya, kan money game Ponzi itu ada beberapa kategori ya. Bisa di aplikasi pesanan fiktif, bisa di aplikasi atau website nonton video dapat iklan ya, menonton video dapat cuan, terus investasi bodong yang menawarkan investasi dengan persentase yang tinggi keuntungannya. Itu tidak logis dan pasti ilegal, bodong ya. Terus sekarang ini kan banyak tuh money game Ponzi yang masuk ke dunia kripto, berkedok kripto. Contohnya Mark AI, nggak perlu saya jelaskan lagi. Terus memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Kita yang masih hangat lah kemarin, semua PH yang mencatut nama Parkway Hospital Singapura. Itu kan dilihat ada sekelompok masyarakat gitu ya, yang seperti lagi seminar gitu kan, presentasi, sedang melakukan presentasi, dan yang ngomongnya itu emak-emak gitu kan, ibu-ibu yang menjelaskan tentang semua PH. Nah, biasanya mereka memanfaatkan tokoh masyarakat gitu ya. Apakah tokoh masyarakatnya nantinya kena imbas? Harusnya sih kena gitu ya, karena mereka teledor
menyebarkan, mengajak orang lain bermain di investasi bodong atau aplikasi yang di dalamnya ada money game Ponzi. Terus janji aset aman dan jaminan pembelian kembali. Nah, biasanya tuh ketika uang depo bisa kembali, bahkan profitnya bisa 100%. Nah, itu tidak logis teman-teman ya. Terus klaim tanpa risiko. Oke, free risk ya. Jadi mereka itu selalu mengiming-imingi penggunanya bahwa nah main di saya katakan anggaplah aplikasi ya, aplikasi atau website. Mereka selalu mengiming-imingi kalau bergabung dengan mereka, katakanlah aplikasi atau website penghasil uang yang di dalamnya ada money game Ponzi. Mereka suka mengiming-imingi kalau bergabung dengan mereka dijamin tuh member nggak akan rugi. Uang invest atau uang deposit itu bisa kembali bahkan menjadi berkali-kali lipat. Dan itu adalah ciri-ciri money game Ponzi atau investasi bodong gitu ya. Legalitas tidak jelas. Nah, legalitasnya tidak jelas, tidak ada izin. Sampai kuda nil pakai bikini, itu istilah saya ya. Sampai kapanpun money game Ponzi itu tidak akan legal ya, alias sampai kapanpun aplikasi money game Ponzi tetap dilarang ya, karena skema Ponzi tidak diizinkan di negara Indonesia, bahkan di negara-negara lain juga tidak diizinkan gitu ya, karena merugikan ya. Siapa yang dirugikan? Member yang baru gabung gitu ya, lebih mending arisan gitu. Nah, terus selanjutnya, nah kalau awal-awal membayar pas pertengahan seperti ciri-ciri dari OJK ini ya, pengembalian macet di tengah-tengah. Ada banyak alasan tuh, seperti semua PH websitenya error ya, terus apalah banyak macet-macet di tengah. Oke, ini ya. Terus langkah yang harus dilakukan seperti apa gitu ya. Ini pahami dulu sebelum berinvestasi. Ini juga dari OJK ya. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kalau investasi itu bisa ke OJK gitu ya. Kalau perdagangan ke Bapepti, cryptocurrency juga ke Bapepti gitu ya. Terus memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dan menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Nah, kalau yang ini contoh lagi kemarin Makai semua PH ya. Mereka mengatasnamakan Parkway Hospital Singapura, perusahaan ya rumah sakit Singapura ya yang terkenal itu. Nah, pastikan dulu benar nggak tuh mereka adalah bagian dari perusahaan tersebut. Sekarang kan bisa dicek ya, semua perusahaan besar itu punya media sosial masing-masing, bisa Facebook ya, bisa Twitter, Telegram, Instagram dan email. Kalian tanyakan dulu tuh, misal kemarin ya, semua PH mengatasnamakan dari Parkway Hospital Singapura. Ketika saya tanyakan, ternyata Parkway Hospital Singapura membantah dan sangat mengapresiasi laporan saya gitu ya. Dan setelah itu aplikasinya error. Oke, selanjutnya memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi dan lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, banyak juga aplikasi investasi bodong berskema money game Ponzi itu suka menempel logo OJK, Bapepti, Kominfo kayak gitu. Jadi kalian jangan dulu percaya apa yang kalian lihat. Lebih baik tanyakan dulu. Misal ada sebuah investasi yang menyematkan atau menempelkan logo OJK. Nah, otomatis dong kalian harus menanyakannya ke OJK. Atau ada investasi atau aplikasi atau website gitu ya yang mencantumkan nama Bapepti, otomatis dong
kalian harus bener nggak nih Bapepti di bawah naungan Bapepti, kalian harus menanyakan ke Bapepti gitu ya. Kalau OJK ke OJK, kalau ada logo Kominfo ya tanyakan juga ke Kominfo. Nah, seperti yang selalu OJK katakan gitu ya, harus selalu ingat 2L yang harus selalu diingat itu ya, ketika kalian mendapati atau ditawari aplikasi yang di dalamnya berskema money game Ponzi. Nah, ini tips berinvestasi untuk menghindari skema money game Ponzi ya. 2L, legal, logis. Oke. Legal, cek perusahaannya apakah memiliki izin badan hukum, izin kegiatan serta izin produk ya. Apakah terdaftar di OJK, Bapepti atau Kominfo gitu ya. Terus otomatis kan kalau yang terdaftar pasti ada izin kegiatannya, izin buka usahanya, serta izin produk. Kalau suatu investasi yang menawarkan produk, cek juga tuh produknya terdaftar nggak di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Minuman gitu ya, kalau nggak salah makanan gitu. Logis, nah cek rasionalitas pembagian imbal hasil atau keuntungan yang didapat dari investasi tersebut. Biasanya investasi berskema money game Ponzi atau bodong gitu atau aplikasi apapun itu ya, mereka selalu menawarkan profit, keuntungan yang besar mulai dari 5% biasanya ya dalam harian ya. Logis nggak tuh, misal 5% sehari. Kalau mirip ya yang kemarin juga semua PH ya, ketika yang saya tahu gitu ya, itu ketika kita berinvestasi 2 juta hariannya itu dapat 100 ribu ya, otomatis 20 hari 2 juta sudah balik modal, selebihnya tinggal keuntungan. Nah, itu adalah tidak logis teman-teman. Kalau di dunia kripto ya yang pakai AI, robot trading atau apalah itu arbitrase, tapi ujung-ujungnya scam, benar kata saya ya. Dulu itu hanya saya yang dengan tegas mengatakan pakai AI bodong gitu ya, money game Ponzi. Itu pakai AI profitnya 1,4 sampai 1 atau 1,5% per hari ya, tetap stabil. Sedangkan investasi, bisnis atau apapun itu nggak ada yang pasti gitu ya, investasi juga. Nah, jadi kalian pikir-pikir dulu kalau ada yang menawarkan investasi atau aplikasi penghasil uang gitu yang memerlukan deposit dengan mengiming-imingi penghasilan yang fix dan keuntungan yang besar gitu ya. Kalau kalian paham ya, kalian bandingkan saja dengan deposito bank. Deposito bank bisa mendapatkan 5% itu bahkan sampai 1 tahun. Nah, kalau di aplikasi yang di dalamnya ada money game Ponzi itu perharinya itu bisa 5%, per bulan bisa sampai 100%, 50 sampai 100%. Itu kan gak masuk akal. Investasi mana yang dalam waktu 1 hari bisa mendapatkan 5%, dalam waktu 1 minggu bisa mendapatkan 50%, atau bahkan dalam waktu 1 bulan bisa 100% lebih. Itu tidak logis. Nah, untuk memahaminya teman-teman, di sini kata OJK ya seperti ini. Hati-hati investasi bodong ya, saya tambahkan saja. Dan aplikasi penghasil uang ya gitu ya. Kan banyak seperti yang tadi saya katakan, ada pesanan fiktif, ada penyewaan alat kayak gitulah ya, seperti semua PH. Ada yang nonton video atau iklan dapat dibayar uang, terus investasi sendiri yaitu investasi bodong. Ada yang berkedok cryptocurrency juga. Pahami tentang skema Ponzi, modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi garis besarnya adalah money game Ponzi adalah yang dibayarkannya itu adalah uang para investor baru atau member baru.
ketika mengajak member baru, nah member baru itu otomatis deposit, berinvestasi. Nah uang dari member baru itu seolah-olah menjadi dana segar dan dipakai membayar member lainnya. Saya yakin aplikasi money game Ponzi atau investasi bodong itu punya target waktu, ya. Misal biasanya 1 sampai 3 bulan, ya seperti itu. Selama ya mungkin ada yang lebih gitu, tapi rata-rata 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah kabur gitu ya. Jadi intinya money game Ponzi adalah bisnis sesat gitu ya. Ya tentu saja cuan atau uang yang didapatkan juga uang sesat ya, bukan uang kaget tapi uang sesat ya. Nah jadi money game Ponzi juga ada pemainnya ya, kayak judi lah ya. Kalau saya mengingatkan orang judi kan malah saya yang diomelin gitu ya, mereka itu ngeyel. Nah money game Ponzi juga ada pemainnya seperti judi saja. Kalau pemain money game Ponzi mereka gambling ya, berjudi saja, untung-untungan saja. Mereka juga ada was-was dalam hatinya gitu ya. Mereka juga harus lebih jangan kalah cepat dengan aplikasinya. Banyak juga kok para pemain Ponzi yang rugi gitu. Mereka bukan ketipu tapi rugi. Yang ketipu itu orang awam gitu ya. Kalau pemain Ponzi itu kan otomatis sudah tahu aplikasi atau investasinya bodong gitu kan, tapi mereka kalah cepet dengan aplikasinya. Maksud saya aplikasinya keburu kabur gitu. Jadi seperti itu saja teman-teman, ciri-ciri money game Ponzi saya ambil sesuai dengan OJK ya, sesuai ciri-ciri atau informasi dari OJK. Jadi untuk kalian lebih percaya saja, kan siapa saya gitu kan, takutnya saya disangka hoax. Jadi saya ngambil dari informasi dari OJK gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ngopi juga. Hindari money game Ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.